Pria itu ingin diam-diam belajar bela diri, jadi dia mulai berlatih dengan tongkat bambu. Tapi dia tidak menyangka bahwa hanya setelah beberapa gerakan, lengannya terluka dan mulai berdarah. Meski begitu, dia menahan rasa sakit dan terus berlatih. Tak lama kemudian, dia menyadari ada yang terlewat. Saat seniornya melatih teknik tangan, dia juga melatih kakinya. Melihat itu, pria tersebut mencoba menggerakkan tangan dan kakinya secara bersamaan. Tapi dia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Untungnya, dia sempat memegang tongkat bambu tepat waktu. Dia melihat bahwa setiap senior mengikatkan tali sapi ke kaki mereka untuk latihan kaki. Maka, dia pun mendapat ide. Dia menggunakan potongan bambu untuk mengikat kakinya sendiri. Dengan cara itu, akhirnya dia bisa menyamai yang lain. Namun, saat dia mulai menguasainya, para senior membuat latihannya lebih sulit lagi. Mereka mulai memperkuat kaki mereka dengan lebih intens. Dia segera melepas ikatan bambunya dan mencari dua tongkat bambu yang lebih kuat. Dia meniru gerakan mereka dan melatih kakinya lebih keras lagi. Berkat latihan tanpa henti, kemampuan kakinya meningkat pesat. Lalu pria itu melihat area boneka kayu untuk berlatih lebih lanjut. Untuk mempermudah latihan, dia membangun rangka bambu di atas atap genteng. Saat melihat para senior memutar boneka kayu, dia pun mencoba. Tapi dia malah terkena pukulan dan hampir jatuh. Di detik terakhir, dia menggunakan refleks cepatnya untuk tetap berdiri. Para senior tidak berhenti. Justru mereka memutar boneka kayu lebih cepat lagi untuk menyulitkannya. Tapi pria itu tetap tenang. Dia meniru gerakan tangan mereka dan mampu mengikuti. Dia begitu fokus hingga tidak sadar bahwa sang master telah datang. Karena atap bambu belum selesai, sang master tidak mengizinkannya masuk ke ruang latihan. Tapi pria itu berkata bahwa dia belum menyentuh tanah, jadi secara teknis belum masuk. Master lalu menendang boneka kayu itu hingga berputar dengan kencang. Pria itu merasa pusing dan hampir jatuh. Kemudian sang master memukulnya lagi dan membuatnya terpental ke rangka bambu. Pria itu pun melanjutkan membangun atap bambu. Setelah sang master pergi, dia kembali diam-diam berlatih. Dia mengangkat tongkat bambu untuk mencoba beberapa gerakan, tapi tiba-tiba melihat seorang senior terluka secara tidak sengaja. Dia begitu terkejut sampai hampir menjatuhkan tongkatnya. Untungnya, semua latihannya telah membuatnya sangat terampil. Beberapa hari kemudian, atap bambu akhirnya selesai. Tapi yang mengejutkannya, sang master mengingkari janjinya. Dia menolak untuk menerima pria itu sebagai murid dan memintanya untuk membongkar bambu dan pulang. Pria itu sangat marah karena sang master telah melanggar janji. Dia pun memutuskan untuk tidak pergi. Mereka akhirnya bertarung. Kali ini, apapun yang dilakukan sang master, pria itu bisa mengatasinya dengan mudah. Ternyata, sang master memang sengaja menyuruhnya membangun atap bambu. Dia ingin pria itu belajar bela diri secara diam-diam. Kini, pria itu telah menguasai semua tekniknya. Akhirnya, dia mengerti mengapa sang master menolak menerimanya sebagai murid. Jika dia menjadi murid resmi dan ingin pergi, dia harus melewati lorong berbahaya yang penuh dengan boneka kayu. Tapi karena dia belajar secara diam-diam, dia tidak perlu melakukannya.